Baik, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ingatkan kembali, bagi yang belum mengisi absen, silahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang telah kami share di kolom chat Zoom ini. Dan bagi teman-teman yang belum on cam, jadi dipersilahkan untuk segera on cam supaya kami bisa melihat wajah teman-teman yang akan menjadi calon peserta Wiracipta Universitas Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk acara pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Inovasi dan Sains Teknopark, Bapak Ahmad Gamal, SR, MSI, MUP, PhD. Kepada Bapak Ahmad Gamal, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Munir, Direktur Kemahasiswaan beserta jajaran seluruh Direktorat Kemahasiswaan di Universitas Indonesia, Pak Sandi, Kepala Subdirektorat Inkubator Bisnis, Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark, dan Bu Nurul yang menjadi Ketua Pelaksana untuk WMK tahun ini. Juga yang saya banggakan teman-teman manajer riset, manajer kemahasiswaan, manajer pendidikan, dan juga teman-teman mahasiswa dari UI dan dari berbagai universitas lain yang ikut hadir di hari ini. Sepintas tadi saya lihat ada dari Gunadarma, lalu kemudian dari Institut Teknologi Nasional, dari beberapa universitas dan perguruan tinggi lain di tidak hanya dari UI namun juga dari Jabodetabek ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali peserta yang tertarik untuk mengikuti program Wiracipta Universitas Indonesia, tidak hanya dari UI namun juga dari universitas dan perguruan tinggi lain. Saya mungkin tidak akan menghabiskan banyak waktu begitu ya, karena teman-teman tentunya tidak mengikuti sosialisasi Wiracipta Universitas Indonesia ini untuk mendengarkan sambutan saya. Tapi intinya sebetulnya saya ingin menyampaikan kenapa teman-teman perlu mempertimbangkan untuk ikut program Wiracipta Universitas Indonesia tahun 2023. Kenapa teman-teman tidak mengambil saja mata kuliah kewirausahaan yang sudah ada di fakultas atau di universitas masing-masing? Kenapa teman-teman tidak mengikuti saja program-program inkubasi bisnis yang sudah disediakan oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark atau diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi atau lembaga inovasi yang ada di universitas masing-masing gitu ya. Kami mendesain program Wiracipta sebagai bagian dari ekosistem yang komplementer. Apa artinya? Artinya sebetulnya Wiracipta itu ada sebagai pelengkap dari mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan di fakultas atau di universitas masing-masing, dan juga program inkubasi bisnis yang diselenggarakan di fakultas atau universitas masing-masing gitu ya. Jadi program Wiracipta sebetulnya menjadi program penengah. Kami mendesain program itu agar yang pertama teman-teman bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan yang barangkali sudah didapatkan di program-program atau mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan di fakultas atau di universitas. Yang kedua, teman-teman bisa mempersiapkan untuk menyusun proposal bisnis yang nanti bisa diajukan ke dalam program-program inkubasi bisnis. Yang ketiga, yang agak sulit untuk dilakukan kalau teman-teman hanya mengikuti mata kuliah kewirausahaan tentunya adalah teman-teman mahasiswa ini bisa berhubungan dengan mahasiswa, dosen, inventor dari UI yang jumlah patennya sangat banyak, sehingga kemudian teman-teman bisa punya basis yang sangat kuat terhadap rencana bisnis yang mau diusung. Jadi teman-teman akan punya kesempatan networking yang sangat besar dengan para inventor di UI dan para mahasiswa di UI yang sangat kompeten gitu ya. Bukan hanya dari fakultas tertentu, tapi dari seluruh universitas dan juga dari universitas lain. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat mahal. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan kalau teman-teman hanya mengandalkan jejaring pertemanan pribadi. Tapi dengan ikut Wiracipta Universitas Indonesia, teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang punya berbagai ide-ide bisnis misalnya, yang punya berbagai wawasan tentang kewirausahaan, bisa berhubungan dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang barangkali mampu untuk mewujudkan ide bisnis itu untuk menjadi layanan kesehatan misalnya. Atau berhubungan dengan teman-teman di Fakultas Teknik
yang mampu untuk membangunkan sebuah workable prototype gitu ya, sebuah prototipe yang berfungsi dari ide bisnis atau ide layanan yang mau disiapkan oleh teman-teman di FEB. Atau misalnya berhubungan dengan teman-teman di farmasi yang bisa menyiapkan produk berupa makanan, sediaan obat, suplemen, yang nanti mungkin bisa dilempar ke pasar gitu ya. Dan ini berlaku umum, ya, tidak hanya teman-teman dari Fakultas Teknik atau Farmasi atau Fasilkom atau Fakultas Kedokteran yang berbasis saintekes yang bisa menyiapkan produk. DISTP UI sudah menelurkan hampir 140 startup dari sekian banyak fakultas yang ada di UI dan produknya sangat beragam. Ada teman-teman yang produknya di bidang kesehatan, ada teman-teman yang produknya di bidang keteknikan. Ada juga yang memberikan layanan yang berbasis aplikasi, jadi mungkin membutuhkan keahlian-keahlian computer scientist dan programmer, begitu ya. Ada juga yang misalnya memberikan layanan yang sangat inovatif untuk membuat layanan konsultasi gizi misalnya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan layanan konsultasi gizi tapi malu untuk datang sendiri ke rumah sakit, jadi mau melakukannya secara online. Jadi kami melihat bahwa terlepas dari apapun latar belakang teman-teman sekalian, teman-teman akan bisa mendapatkan teman yang baik di sini, di kegiatan Wiracipta Universitas Indonesia, bisa mendapatkan peluang untuk berjejaring dengan inventor, bisa punya peluang untuk berjejaring dengan calon CEO atau CMO atau CTO ya, Chief Executive Officer atau Chief Marketing Officer atau Chief Technical Officer, dari sesama rekan mahasiswa di fakultas lain atau di universitas yang lain. Dan tentunya akan punya kesempatan untuk menimba ilmu. Sebagai penyemangat, saya mungkin perlu menyampaikan bahwa tahun ini UI akan menyalurkan sekitar 5 miliar dana untuk keperluan inkubasi bisnis, dan sebagian besar dari penerima dana inkubasi bisnis yang disalurkan di tahun ini adalah para peserta Wiracipta UI tahun 2022. Jadi pada saat kakak-kakak kelas kalian mengikuti program Wiracipta UI 2022, mereka bukan hanya diberikan wawasan tentang apa itu kewirausahaan dan bagaimana menjalankan aktivitas kewirausahaan, namun juga mereka dipersiapkan untuk menyusun proposal bisnis yang workable, dan proposal bisnis itu kemudian dievaluasi dan diajukan ke Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark UI yang bisa mendanai mahasiswa UI, alumni UI, dan juga mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan mahasiswa atau alumni UI untuk mengajukan proposal bisnis ke UI, begitu ya. Jadi ini bukan sebuah program yang nanti akhirnya teman-teman hanya mendapatkan sertifikat saja, atau program yang teman-teman hanya bisa menukarkan SKS-nya untuk mendapatkan kredit MBKM di prodi masing-masing saja. Namun ini menjadi program yang membuka kesempatan teman-teman untuk sungguh-sungguh menjadi wirausahawan. Karena apabila teman-teman mengikuti dengan serius dan memang menyusun proposal yang bermutu, maka proposal itu akan dengan sendirinya menjadi materi yang menjadi bahan seleksi kami, dan juga akan ada kesempatan pendanaan. Pada Demo Day nanti, harapan kami akan bisa diselenggarakan di bulan November. Teman-teman juga akan diperkenalkan dengan venture capital yang ada di Indonesia. Sudah sangat umum buat kami untuk menyelenggarakan Demo Day dengan sungguh-sungguh dihadiri oleh teman-teman dari venture capital yang sudah terbiasa untuk menyalurkan pendanaan ke startup. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman sekalian untuk memang dia mendaftar dan juga bersedia mengikuti program-program ini dengan serius. Saya kembalikan ke panitia. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman untuk bersedia ikut, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk tumbuhnya wirausahawan muda dan maju, tidak hanya dari UI namun dari Jabodetabek, dan mudah-mudahan itu tumbuh dari mereka yang mengikuti kegiatan Wiracipta UI tahun 2023. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gamal.
atas sambutannya pada pagi hari ini. Jadi yang di-highlight dari sambutan Pak Gamal tadi yaitu kesempatan. Jadi teman-teman di sini bisa punya kesempatan, bisa punya peluang yang besar untuk berjejaring dengan inventor di Universitas Indonesia, dengan CEO, CTO, CMO, wah banyak sekali ya. Jadi kesempatan terbuka lebar untuk teman-teman yang akan mengikuti program Wiracipta Universitas Indonesia. Nah, baik teman-teman dan rekan-rekan sekalian, untuk acara selanjutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video Wiracipta Universitas Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Direktur Kemahasiswaan, Bapak Badrul Munir, PhD. Kepada Bapak Badrul Munir, dipersilahkan.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Mewakili Universitas Indonesia dalam hal ini Direktorat Kemahasiswaan, kami mengucapkan selamat datang kepada para calon peserta program MBKM Wira Usaha Merdeka yang dalam hal ini di Universitas Indonesia kita namakan Wira Cipta Universitas Indonesia 2023. Terima kasih kepada Bu Dr. Nurul Safitri, Ketua Program, dan seluruh tim pendukung dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark, beserta direktorat lain dan fakultas yang sudah sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini dari tahun lalu dan berjalan dengan sangat baik. Saya sudah tadi mendengarkan sambutan dari Pak Gamal mengenai apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini, tentu sangat-sangat menarik dan mestinya bisa diikuti dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ajak teman-temannya untuk ikut, ya, baik yang dari UI, jangan mau kalah. Ini yang daftar dari luar UI antrinya sampai ke Monas kayaknya. Jadi jangan mau kalah yang dari UI, karena di samping dapat kredit MBKM, juga ada benefit yang artinya program ini didukung oleh Dikti, jadi ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu atau mendukung nanti proyek-proyek yang akan dilaksanakan di dalam kegiatannya. Jadi mumpung ada MBKM di UI yang bisa memfasilitasi kewirausahaan, ayo bergabung. Dan bagi yang dari luar UI, ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa kuliah di UI, ya, untuk kenal anak-anak UI, siapa tahu ketemu jodohnya juga di UI, ya. Nggak ada salahnya, ini sesuatu yang baik-baik harus kita perjuangkan dengan sepenuh hati, ya. Jadi kira-kira itu yang poin-poin yang penting, ya, karena di UI fasilitasnya ada semua, yang ngurusin ada, inkubatornya ada, jadi ayo kita tumbuh bersama. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti dan ditunggu untuk bergabung di Wira Cipta UI 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesannya ditunggu di program Wira Cipta Universitas Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tahun 2022 kita juga sudah melaksanakan program Wira Cipta Universitas Indonesia. Sudah dilaksanakan dengan peserta lebih dari 200 orang. Jadi bukan hanya dari Universitas Indonesia, tapi juga dari kampus-kampus lain. Jadi sudah antri nih, sudah antri banyak selain dari Universitas Indonesia. Jadi amankan seatnya untuk program Wira Cipta Universitas Indonesia. Kemudian teman-teman akan melaksanakan program ini sangat fun dan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, nantinya teman-teman dari tahun 2022 kemarin akan berbagi juga dengan teman-teman. Di sini sudah ada Mbak Dewi Rati dan Mbak Adeline Patricia yang sudah bergabung. Halo Mbak. Nanti akan sharing dengan kita semua mengenai program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu. Tapi sebelumnya, untuk program 2023 ini apa dan bagaimana sih programnya? Kita akan saksikan pemaparan dari Ibu Nurul Safitri selaku Ketua Pelaksana Program WMKUI tahun 2023. Kepada Bu Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neni. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Gamal selaku Direktur Inovasi dan Sains Teknopark, kemudian Pak Munir selaku Direktur Kemahasiswaan UI, Pak Sandi selaku Kasubdit Inkubator Bisnis UI, dan teman-teman panitia pelaksana UMKUI serta teman-teman mahasiswa, baik itu dua orang ini ya, terutama nih yang mahasiswa juga, tapi tahun lalu sudah ikut WMKUI, ada Mbak Dewi Rati dan juga Mbak Adeline, ya, dan juga teman-teman semua mahasiswa UI dan juga mahasiswa di luar UI yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Hari ini saya ingin menjelaskan ya terkait dengan
Wirausaha Merdeka UI di tahun 2023 ini. Apa sih bedanya dengan tahun lalu gitu ya, dan seperti apa sih Wira Cipta Universitas Indonesia di tahun 2023 ini. Baik, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, baik. Ya, jadi program Wirausaha Merdeka ini seperti yang teman-teman tahu, dan kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini kita sudah masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, dan kurikulum MBKM ini banyak sekali program-program dari Kemdikbud ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan magang MSIB gitu ya, atau ISMA misalnya, yang biasanya paling favorit nih diminati oleh banyak mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, tetapi ada satu kegiatan lain gitu ya yang disebut dengan Wirausaha Merdeka gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengunjungi lamannya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, nah di antara sekian banyak program-program MBKM, salah satunya adalah program Wirausaha Merdeka. Nah, program Wirausaha Merdeka ini punya tujuan gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya program Wirausaha Merdeka ini? Jadi memang program ini dihadirkan untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk bisa membangun usaha gitu. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti program Wirausaha Merdeka yang diinisiasi oleh Kemdikbud ini, teman-teman semua punya skill gitu ya, punya kemampuan, punya pengalaman gitu ya, dan ketika lulus nanti orientasinya tidak hanya di pekerja, tetapi juga bisa membangun usaha baru gitu ya, atau menitik karir. Dan ketika masuk ke dalam dunia usaha pun atau di perusahaan gitu ya, teman-teman tuh sudah punya mindset entrepreneurship gitu ya, yang itu mungkin tidak bisa teman-teman dapatkan di mata kuliah yang ada di program studinya masing-masing gitu ya, karena kita tahu tidak semua mahasiswa itu punya peluang gitu untuk bisa mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Ya, di dalam program ini juga nanti ditanamkan bagaimana pola pikir dan kompetensi dasar apa sih yang dibutuhkan di kewirausahaan. Gitu ya. Nah, tahun lalu targetnya adalah 10.000 mahasiswa yang ikut serta. Ya, dan ternyata di tahun 2022 ini ada 11.405 mahasiswa yang berasal dari 87 PTN dan 366 perguruan tinggi swasta. Ya, dan pada tahun lalu itu ada 17 perguruan tinggi pelaksana, di mana UI adalah salah satunya. Nah, sedangkan di tahun 2023 ini, target jumlah mahasiswa yang akan terlibat adalah minimal 12.000. Gitu ya, di mana perguruan tinggi yang pelaksananya itu meningkat menjadi 34 perguruan tinggi, dan salah satunya adalah Universitas Indonesia. Gitu ya. Nah, ada dua tujuan utama gitu ya, kenapa program Wirausaha Merdeka ini dilakukan. Yang pertama adalah supaya nanti teman-teman ini siap gitu ya memasuki dunia kerja dengan mindset kewirausahaannya tadi, atau membangun wirausaha atau menjadi wirausaha seperti itu. Dan juga yang kedua adalah diharapkan dengan mengikuti program ini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kenapa? Karena nanti kita ada yang disebut dengan mentorship onboarding program gitu ya. Jadi teman-teman nanti ada magangnya, magang di startup atau di UKM yang relate dengan atau berhubungan ya dengan ide bisnis yang teman-teman kembangkan selama program WMK ini berlangsung. Nah, ini timeline-nya. Jadi memang deadline-nya adalah 10 Juli ya, 10 Juli untuk pendaftaran di website Wirausaha Merdeka. Tetapi saya sarankan jangan mendekati deadline, karena biasanya kalau udah deket deadline sistemnya suka trouble dan sebagainya, dan juga karena seatnya terbatas. Jadi perguruan tinggi itu rata-rata hanya 300 mahasiswa. Ya, jadi kalau sudah lewat dari itu bisa jadi nanti nggak lolos dan nggak bisa ikut. Jadi kalau bisa secepatnya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Lalu nanti akan ada tes ada tes kebinakaan juga gitu. Itu sebenarnya hanya semacam survei saja gitu ya. Dan di akhir nanti akan ada penetapannya gitu. Apakah teman-teman ini lolos diterima oleh perguruan tinggi pelaksana atau tidak gitu ya. Dan nanti akan ada SK yang menetapkan bahwa teman-teman sudah resmi menjadi peserta dari WMK UI seperti itu. Nah, apa itu UMK di UI? Ya, seperti tadi sudah di-mention oleh Pak Gamal dan juga Pak Munir gitu ya. Namanya adalah Wiracipta Universitas Indonesia.
Jadi kita fokus pada membina wirausahaan muda yang kreatif dan juga yang kompetitif. Nah, seperti apa program Wiracipta Universitas Indonesia? Jadi program Wiracipta Universitas Indonesia ini memang didorong untuk atau didesain ya, kurikulumnya itu didesain untuk bisa menyiapkan lulusan universitas yang punya mindset dan juga punya kompetensi kewirausahaan. Jadi program selama kurang lebih 16 pertemuan itu gitu ya, nanti di situ orientasinya adalah pada penumbuhan mindset dan juga kompetensi. Berbagai aktivitasnya bermacam-macam ya, ada outbound, outdoor gitu yang dilakukan secara offline, ada entrepreneur camp series dan itu kelasnya offline di kampus UI Depok. Kemudian ada juga tugas mandiri, baik itu secara luring maupun daring gitu ya, berinteraksi dengan para calon customer maupun MOOCs ya, Massive Online Course gitu ya, melalui Learning Management System-nya UI yang kita sebut dengan IDOLS UI. Jadi nanti teman-teman bisa merasakan bagaimana sistem pembelajaran di UI itu seperti apa sih gitu ya. Terus kemudian ada mentoring juga, baik itu dengan dosen pendamping lapangan. Jadi nanti teman-teman juga akan didampingi oleh dosen, ya baik itu dosen di UI maupun yang di luar UI gitu ya. Dan juga ada mentoring dari praktisi bisnis, yaitu si owner atau leader dari startup atau UKM yang di mana tempat magang teman-teman berlangsung, yang kita kenal dengan SMEs Onboarding Program. Ya, kemudian nanti di akhir kegiatan akan ada kick off and final bootcamp ya, kurang lebih 3 hari 2 malam. Di situ nanti akan ada berbagai materi yang diisi oleh berbagai praktisi yang pakar di bidangnya gitu ya, dan juga diakhiri dengan exhibition atau pameran ya dari berbagai prototipe yang produk yang sudah teman-teman ciptakan selama program WMK ini, dan kita juga menginvite atau mengundang para venture capital, angel investor untuk melihat gitu ya, dan juga barangkali mereka nanti ada yang match juga gitu ya, dan ide-ide bisnis teman-teman bisa ditangkap oleh mereka gitu untuk didanai gitu ya, seperti itu. Nah, ini struktur pengelolaannya. Jadi kalau di UI sendiri kita ada di Wakil Rektor Bidang 3 berkolaborasi dengan Wakil Rektor Bidang 1 gitu ya. Nah, di UI sendiri ada yang disebut dengan Center for Independent Learning atau kita singkat dengan CIL. Jadi nanti teman-teman begitu join di program Wirausaha Merdeka UI gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan akun CIL gitu ya, akun yang bisa mengakses ke IDOLS UI, ke Learning Management System-nya UI. Nah, nanti di dalam IDOLS itu teman-teman akan bisa melihat modul pembelajarannya, kemudian video-video pembelajarannya, melakukan pretest, post-test, kuis, diskusi dengan dosen pendamping, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana pembelajaran secara online itu juga experience itu bisa didapatkan. Nah, tahun lalu kita ada 189 peserta, di mana hampir separuhnya itu ya berasal dari UI dan selebihnya itu dari luar UI gitu ya. Jadi sangat beragam sekali, sangat heterogen sekali, dan peluang untuk berkolaborasi dengan mahasiswa se-Indonesia itu sangat tinggi gitu ya. Oke, nah kenapa sih memilih Wirausaha Merdeka di UI gitu? Ya, kenapa teman-teman better memilih di UI dibandingkan dengan kampus lain gitu ya? Nah, apa yang kita tawarkan? Yang pertama adalah multi learning method ya. Jadi di dalam WMKU ini kita sudah desain kurikulumnya itu mengkombinasikan berbagai strategi metode pembelajaran gitu. Seperti contoh misalnya flip learning. Jadi nanti teman-teman tuh bisa belajar online dulu gitu ya, lihat dulu modulnya itu seperti apa, video pembelajarannya itu seperti apa, nanti bisa lihat di IDOLS UI gitu ya, sebelum teman-teman masuk ke kelas, sehingga nanti ketika masuk ke kelas tuh sudah tahu gitu, hari ini kita akan bahas apa sih gitu ya, sehingga nanti di dalam kelas itu lebih interaktif lagi, lebih kepada student centered learning gitu. Banyak kasus-kasus lebih bisa curhat, oh saya punya bisnis kayak gini, nanti ini seperti apa gitu ya, karena yang kita undang itu 100% pembicaranya itu adalah praktisi bisnis gitu ya, sehingga sayang kalau teman-teman itu hanya mendengarkan satu arah gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita bisa dua arah gitu ya, student centered learning. Jadi banyak diskusi, banyak berdialog gitu di dalam kelas. Nah, sehingga untuk melakukan itu maka kita melakukan flip learning dulu. Jadi belajar dulu sendiri, baca-baca bahan, modul yang sudah kita siapkan, video-video pembelajaran yang sudah kita upload di IDOLS UI itu bisa ditonton gitu ya.
Baru setelah itu masuk ke kelas, di kelas itu kita bisa diskusi, bisa dengan sesama tim bisnisnya gitu ya, atau dengan pembicara juga nanti kita akan ada permainan juga di dalam kelasnya menjadi seperti, jadi kelasnya itu cenderung lebih interaktif. Lalu ada experiential learning juga gitu ya. Jadi karena di WMK ini kalau kita belajar kewirausahaan itu 70% itu minimal ya, itu praktek gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bicara tentang teori ini, itu, dan seterusnya. Tetapi entrepreneur itu kita harus turun ke lapangan langsung, melihat langsung. Makanya ada nanti magangnya gitu ya, supaya teman-teman tuh merasakan experience langsung, oh kalau membangun bisnis tuh seperti ini ya, dari hulu sampai hilir gitu loh. Nanti teman-teman akan magang di startup, jadi teman-teman tahu dari hulu ke hilirnya itu bisnis tuh seperti apa gitu. Ya, kemudian problem based learning karena nanti masing-masing orang itu akan dibentuk di kelompok kecil. Satu kelompok itu 5 orang. Kemudian nanti masing-masing kelompok ini bisa membentuk tim bisnis gitu ya, ide bisnisnya apa, didiskusikan gitu ya. Dan nanti di akhir periode akan melahirkan produk-produk baru gitu atau tim bisnis baru yang setelah after WMK selesai itu teman-teman masih bisa terus lanjut gitu ya, dan bisa memanfaatkan berbagai peluang-peluang pengembangan usaha seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gamal di awal. Lalu kemudian apalagi yang unggul di WMK UI yaitu kolaborasi multidisiplin gitu ya. Jadi karena nanti pesertanya itu multidisiplin ya, seperti misalnya kemarin sudah ada yang dari Fakultas ilmu administrasi, ada dari ekonomi, ada dari sains, teknik gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga nanti peluang untuk kolaborasinya itu jauh lebih besar gitu, ya. Kemudian peluang pendanaan startup ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gamal bahwa di UI itu ada yang disebut dengan UI Incubate ya, itu ada beberapa kategori nih program pendanaan, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta gitu ya. Dan nanti setelah sesi saya kita akan dengarkan pengalaman langsung dari peserta WMK tahun lalu yang lolos pendanaan UI Incubate ya, kategori PMFIT sebesar 100 juta. Lalu kemudian pengalaman belajar langsung di kampus UI. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang di luar UI nih gitu ya. Jadi kalau yang mahasiswa UI pasti udah tahu lah ya fasilitas UI itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang di luar UI mungkin belum familiar gitu kan. Nanti teman-teman bisa merasakan tuh, oh seperti ini ya kalau jadi mahasiswa UI. Ibaratnya tuh di program WMK UI ini semua bisa jadi mahasiswa UI gitu ya. Kenapa? Karena selama program kita berlangsung itu kita lakukan secara offline dan itu dilakukan di fasilitas-fasilitas yang ada di UI gitu ya. Sehingga nanti teman-teman ya bisa sana sini pakai bis kuning, kemudian masuk ke dalam kelasnya, nanti bisa bimbingan dengan dosen pendamping di fakultas masing-masing. Kalau dapat dari dosen VIA berarti ntar ke fakultas VIA, kalau dapatnya dosen teknik berarti ntar ke FTUI gitu ya. Jadi tahu oh kuliah di UI itu seperti ini gitu ya. Jadi nanti merasakan tuh bagaimana satu semester ke depan itu seperti menjadi mahasiswa UI itu kayak gimana gitu ya. Lalu kurikulum pembelajaran yang terstandarisasi karena kurikulum kita atau buku rancangan pembelajaran kita itu sudah direview oleh bagian penjaminan mutu akademik di UI gitu ya, sehingga nanti capaian pembelajarannya, CPL, CPMK-nya itu sudah terstandarisasi gitu ya. Dan tentu saja di UI kita tahu punya fasilitas pembelajaran yang terbaik ya, yang itu bisa kita nikmati gitu, banyak hal dari sana. Nah, bagaimana alurnya untuk di program WMK UI? Yang pertama adalah sosialisasi dulu gitu ya. Jadi sampai tanggal 10 ini kita masih terus melakukan sosialisasi paralel dengan pendaftaran yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa melakukan registrasi program, kami dari tim teknis juga terus melakukan sosialisasi. Lalu kemudian sambil berjalan juga kita lakukan proses seleksi gitu loh. Jadi sebenarnya first in first serve itu berlaku juga nih gitu ya. Jadi teman-teman yang daftar lebih awal itu peluang diterimanya jauh lebih besar gitu loh. Karena saingannya masih sedikit nih gitu ya. Tapi kalau udah deket-deket deadline, udah mendekati tanggal 10, kalau misalnya yang daftar lebih dari 300 orang gitu ya, ada 400 500 kan persaingannya jauh lebih ketat. Jadi saya sarankan kalau memang benar-benar berminat nih, tertarik untuk join, better di submit secepat mungkin gitu ya. Lalu kemudian nanti ada pengumuman penerimaannya. Di luar itu kami juga melakukan training for trainer kepada dosen pendamping lapangan. Jadi nanti teman-teman semua kan akan didampingi oleh para dosen pendamping. Nah, dosen pendamping ini juga nanti akan kita coaching, kita lakukan pelatihan juga supaya semuanya punya persepsi yang sama gitu ya, dan men-treat teman-teman yang sama. Jadi harapannya tidak ada yang
iri-irian gitu antara DPL. Wah, ini enak ya dapat DPL yang ini enak dapat DPL yang itu misalnya. Jadi semuanya harapannya sama karena kita sudah lakukan training for trainer untuk menyamakan persepsi dari para semua dosen pendamping gitu. Lalu kemudian setelah itu nanti teman-teman akan ada yang disebut dengan kick off bootcamp gitu ya. Jadi ada 2 hari 1 malam nanti akan diinapkan dan ada outbound ya yang berisi ice breaking, dan di situ outboundnya lebih kepada team building. Jadi bagaimana pembentukan kelompok itu akan terjadi di 2 hari itu, termasuk juga penanaman mindset entrepreneurship dan lain sebagainya, itu ada di first bootcamp gitu ya. Nah, setelah itu akan ada jeda waktu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk teman-teman bisa berkoordinasi, berkolaborasi, pengenalan dengan tim bisnisnya masing-masing supaya lebih solid lagi tim building-nya gitu ya. Baru kemudian di awal September itu kita mulai proses UMK-nya itu sendiri. Ya, ada 3 tahapan, ada pre-immersion, immersion, dan juga post-immersion. Nah, di pre-immersion ini itu lebih kepada aspek kognitif. Jadi banyak materi-materi yang terkait dengan mindset kewirausahaan, skill, knowledge gitu ya. Apa sih yang harus dibutuhkan seorang entrepreneur tuh apa saja sih gitu ya. Bagaimana sih membangun tim bisnis gitu ya, tim building. CEO tuh harusnya seperti apa sih, CMO dan lain sebagainya. Ya jadi all about developing startup atau new venture gitu ya, itu new business itu dilakukan di pre-immersion gitu, termasuk design thinking. Gimana sih kita creating new product tuh kayak gimana sih, harusnya seperti apa sih gitu ya. Nanti diajarkan bagaimana caranya gitu, supaya karena kebanyakan kita itu kan membuat bisnis itu kebanyakan tuh karena menurut kita produk kita ini bagus, satu-satunya, nggak ada duanya. Tapi ternyata pasar tidak membutuhkan itu. Nah, itu nanti diajarkan di dalam design thinking, gimana caranya kita tuh bisa membuat produk yang memang benar-benar problem solution based gitu ya. Jadi ada masalah, lalu kita menawarkan solusi gitu loh. Nah, itu nanti kita bicara tentang design thinking di awal-awal ya. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke tahap immersion. Nah, tahap immersion ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan dicapai gitu ya. Jadi nanti di tahap immersion ini teman-teman mulai magang. Magang di mana? Magang di startup atau di UKM, sesuai dengan kategori bisnisnya. Kalau nanti teman-temannya kuliner, maka nanti kita akan magangkan di UKM yang terkait dengan kuliner. Kalau bicara tentang startup atau digital gitu ya, maka nanti dimagangkan di yang startup. Kalau bicara manufaktur, berarti ntar magangnya di manufaktur. Jadi sangat tergantung dari nanti ide bisnisnya apa gitu ya. Nanti kita akan bantu untuk plotting teman-teman tuh magangnya di mana gitu. Nah, ini berlangsung kurang lebih sekitar 6 minggu ya. Lalu kemudian setelah itu tahapnya post immersion. Nah, di post immersion ini lebih ke arah how to go to market gitu. Jadi gimana persiapan untuk launch produk, untuk melaunching produknya, sehingga materi-materi yang disampaikan itu lebih kepada aspek running the business gitu. Gimana sih caranya running the business? Gimana sih marketing 4.0 atau kita tahulah digital marketing sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Financial management itu seperti apa? Building impactful business tuh kayak gimana sih gitu. Bagaimana how to pitch your business di depan para calon investor atau angel investor gitu ya. Nah, nanti itu diajarkan gimana caranya public communication skill dan lain sebagainya, public speaking yang seperti itu tuh nanti diajarkan di post immersion. Termasuk kita juga sudah berkolaborasi dengan sekolah ekspor ya. Jadi nanti juga diajarkan kalau teman-teman mau ekspor ke luar negeri tuh itu gimana sih gitu ya, caranya seperti apa, nanti juga kita hadirkan itu di bagian post immersion. Dan di kegiatan post immersion inilah kemudian kita tutup dengan acara demo day. Ya, di demo day ini ada beberapa materi yang disampaikan, kemudian ada exhibition atau pameran ya, dan juga ada business pitch gitu. Jadi kita 3 hari 2 malam tuh akan menginap kembali gitu ya, dan akan melakukan proses demo day di sana. Seperti itu. Nah, endingnya adalah luarannya adalah teman-teman bisa menciptakan bisnis baru gitu ya. Nanti akan terlihat dari prototipe produk yang sudah dibuat, artinya sudah lahirlah bisnis baru di sana. Dan kalaupun mungkin nanti setelah lulus tidak mendirikan bisnis, setidaknya teman-teman sudah punya mindset entrepreneurship yang nanti bisa diterapkan di dunia kerja. Karena dunia kerja itu pasti butuh inovasi dan kreativitas yang itu didorong dari mindset kewirausahaan, atau kita kenal dengan istilah intrapreneurship gitu ya.
Nah, ini secara detailnya, jadi nanti ngapain aja sih gitu ya, berapa minggu dan lain sebagainya, terus berapa jam sih totalnya gitu ya. Jadi kalau kita kalkulasikan, mulai dari pre-immersion sampai dia post-immersion itu totalnya kurang lebih adalah 900 jam atau setara dengan 20 SKS. Di mana tugas lapangannya itu sekitar 240 jam, mandiri strukturnya 200 jam, mandirinya 229 jam, ada juga kelas luring hadir offline. Ya, jadi nanti kelas kuliah umumnya itu kita akan adakan 1 kali seminggu, yang itu kurang lebih 3 jam. Jadi nanti teman-teman datang ke UI, ya kayak kita kuliah aja gitu ya, kuliah ke UI, terus kemudian nanti kita kuliah di kelas gitu ya, dalam kelas besar. Lalu kemudian nanti ada e-camp series atau entrepreneur camp ya, di bootcamp tadi itu juga luring ya, hadir gitu ya, dan juga mentoring, onboarding atau magang di startup itu juga porsinya banyak di luring juga gitu ya. Jadi nanti magang beneran di startup itu datang langsung ke mereka gitu ya, walaupun nanti ada kombinasi daringnya juga gitu ya dengan mereka. Dan nanti mentoring dengan praktisi bisnisnya itu adalah pada saat magang gitu. Kita sudah atur bagaimana nanti sesi magangnya itu kayak gimana, nanti kita atur gitu ya, dan itu sudah ada kita sudah susun rule-nya tuh kayak gimana nanti kalian magang itu seperti apa. Nah, kalau coaching atau mentoring dengan dosen pendamping itu 50-50. Jadi bisa datang luring ya, bertemu langsung dengan para dosen pendampingnya di kelas gitu ya, atau ketemu di ruang dosen gitu ya. Jadi seperti bimbingan skripsi gitu ya, misalnya kan suka bareng-bareng tuh sama dosen pendampingnya. Ya, bisa juga melalui via Zoom gitu ya. Jadi nanti itu combine. Nah, ini kurang lebih ya, jadi kita sudah setting seperti itu, dan total bagaimana Mbak rekognisi. Nah, ini yang penting nih, karena biasanya mahasiswa kan, terus gimana dong SKS saya gitu ya. Nah, kita juga sudah desain, jadi nanti pada saat teman-teman selesai mengikuti UMK, nanti dari CIL, ya dari Center for Independent Learning-nya UI itu akan mengeluarkan semacam transkrip nilai gitu ya, yang itu bisa direkognisi SKS-nya gitu ya, kan maksimum 20 SKS. Nah, jadi nanti ada dua jalur, bisa dikonversi ya ke mata kuliah yang ada di teman-teman, atau bisa juga transfer kredit gitu. Saya ambil contoh di fakultas saya misalnya gitu ya, kami punya beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contoh misalnya ada mata kuliah kreativitas berpikir, itu 3 SKS. Kemudian juga ada mata kuliah kewirausahaan, lalu ada mata kuliah magang. Nah, masing-masing 3 SKS. Kalau ada mahasiswa via UI yang ikut program UMK UI, maka mereka otomatis tidak perlu lagi mengikuti 3 mata kuliah ini, langsung dapat nilai dari UMK UI gitu ya. Jadi kalau misalnya UMK UI-nya dapat nilai A, maka 3 mata kuliah yang tadi ini, kreativitas berpikir, kewirausahaan, dan magang, itu otomatis langsung dapat A gitu, tanpa kita perlu ambil. Nah, itu disebut dengan konversi SKS gitu ya. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan kaprodi masing-masing gitu ya. Jadi di kampus teman-teman semua, di fakultas masing-masing tuh silakan berkomunikasi dengan kaprodinya masing-masing, kira-kira mata kuliah apa nih yang saya bisa konversikan gitu ya. Dan kalau butuh misalnya Mbak BRP-nya seperti apa dan lain sebagainya, nanti kami siap bantu gitu ya. Atau pilihan yang kedua, misalnya, aduh saya dari jurusan yang tidak ada mata kuliah kewirausahaannya sama sekali, terus gimana dong gitu. Nah, kalau seperti itu, maka teman-teman bisa mendapatkan transfer kredit, ya transfer kredit maksimum sebanyak 20 SKS seperti itu. Gitu ya. Jadi ini semua juga nanti kita akan bantu untuk mengeluarkan pernyataannya. Jadi nanti teman-teman bisa membawa gitu ya transkrip nilai yang kita keluarkan itu ke kaprodinya masing-masing setelah mengikuti program UMK. Nah, dan juga tidak perlu khawatir, karena kita juga nanti kalau teman-teman join di UMK ini, nanti kita juga akan membangun komunikasi gitu dengan para kaprodinya. Misalnya ada nih dari mahasiswa Gunadarma misalnya gitu ya, terus kemudian nanti kita akan mengundang kaprodi dari mahasiswa yang bersangkutan, misalnya dari fakultas apa, ekonomi misalnya. Oke, nanti kita akan invite ya, membuat grup sendiri supaya koordinasinya lebih mudah gitu ya, lebih soft lagi ketika nanti teman-teman akan melakukan konversi atau transfer kredit di akhir program seperti itu. Sehingga harapannya tidak ada mahasiswa yang dirugikan yang, aduh saya sudah ikut UMK kok saya nggak bisa dapetin 12 SKS itu. Nah, harapannya kita tidak ingin seperti itu gitu ya, sehingga dari awal kita upayakan untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya, sehingga nanti butuh kolaborasi yang baik juga dengan para mahasiswanya seperti itu.
Nah, ini adalah contoh BRP, buku rancangan pembelajaran dari UMKUI. Ya, jadi nanti biasanya Kaprodi meminta ini gitu ya. Mana BRP-nya? Ya, karena kalau kita bicara tentang mata kuliah pasti kita bicara tentang capaian pembelajarannya apa? Apa sih yang dituju dari program ini gitu. Ya, ini pasti dibutuhkan dan nanti kita siap untuk mendistribusikan ketika teman-teman sudah masuk menjadi peserta UM. Nah, ini ada 10 capaian ya. Jadi nanti setelah mengikuti kuliah UMK di UI ini, nanti teman-teman diharapkan tuh bisa ngejelasin apa sih itu kewirausahaan, teorinya seperti apa, definisinya bagaimana, mindset-nya seperti apa, skill-nya bagaimana, dan seterusnya. Ya, kemudian bisa membangun tim bisnis, bisa melahirkan ide-ide bisnis yang inovatif, bisa memvalidasi gitu ya. Nanti diajarkan tools-tools bisnis validation tuh apa aja nanti diajarkan. Ya, terus bisa mendesain prototipe, gimana sih cara membuat prototipe itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian bisa membuat model bisnis, nanti diajarkan tentang lean canvas gitu ya, dan juga bagaimana menyiapkan lean bisnis yang lean canvas yang berkelanjutan. Kemudian kemampuan komunikasi, karena nanti ada sesi tentang public speaking, supaya nanti nggak grogi, presentasi di depan umum, di depan calon investor itu seperti apa gitu ya. Lalu membangun jejaring bisnis karena nanti kan akan bernetworking nih dengan para calon angel investor atau venture capital gitu ya, dan juga dengan teman-teman yang lain sehingga nanti dilatih juga bagaimana berjejaring gitu ya. Nah, ini contoh kutipannya, jadi kita sudah punya detailnya, minggu ini ngapain aja, minggu depannya itu ngapain aja, terus isinya apa aja, berapa jam, dan sebagainya, itu sudah sangat detail, gitu ya, sehingga nanti kalau Kaprodinya membutuhkan, kita siap untuk mendistribusikan. Ya. Nah, kapan pelaksanaan program UMKUI? Jadi waktu pelaksanaannya adalah pada semester ganjil tahun 2023-2024 ya. Jadi kita startnya itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu hanya kick off-nya saja, gitu ya. Yang bootcamp 2 hari 1 malam. Ya lalu kemudian nanti start perkuliahan mulai dari pre-immersion, immersion, dan post-immersion-nya itu dilakukan dari mulai September, Oktober, November. Jadi kurang lebih 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan itu akan intensif dilakukan program UMK. Nah, jumlah SKS-nya seperti yang kita tahu ada 20 SKS. Cakupan wilayahnya memang ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi semua mahasiswa di seluruh Indonesia itu sebenarnya bisa join di UMKUI. Tetapi kita utamakan yang di Jabodetabek. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengcover biaya traveling cost dan juga living cost dari para mahasiswa. Contoh misalnya mahasiswanya berasal dari Jawa Timur misalnya gitu ya. Terus kemudian kalau dia mau ikutan UMKUI, karena kita luring, kita offline, maka kan dia harus hadir di kampus UI Depok gitu. Ya, dan kita tidak bisa menyediakan fasilitas asrama atau kos-kosan atau penginapan selama mengikuti, sehingga mau tidak mau mahasiswanya harus membiayai sendiri, atau mungkin kalau punya keluarga di Jakarta gitu ya dan seputarannya, itu mungkin bisa menumpang dulu gitu ya, menginap di sana selama program UMK ini berlangsung, atau mungkin join sama temannya gitu ya, sama-sama dari kampus yang sama nih, terus kemudian yuk ikutan bareng yuk UMKUI, berapa orang nih? Ada 5 atau 10 orang gitu kan, yuk kita bareng-bareng sewa satu rumah rame-rame gitu kan. Jadi ya itu opsi, tapi kita tidak dari awal kita tegaskan bahwa kita tidak bisa mengcover biayanya, gitu ya, yang kita bisa sediakan tadi ya, program-program yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk seat-nya sendiri maksimum adalah 300 peserta, gitu ya. Jadi kita hanya bisa mengelola 300 peserta. Sehingga kalau lewat dari itu, maka nanti akan kita cut gitu. Jadi tidak bisa semuanya ikut dalam program UMKUI. Lalu kriterianya apa saja? Yang pertama, mahasiswanya harus aktif dulu statusnya. Ya, harus aktif. Bisa D3, D4, D2, S1, S2, S3 juga bisa. Gitu ya. Nah, minimal semesternya adalah semester 3. Ya, jadi kalau baru banget masuk kuliah nih, masih semester 1, ini belum boleh ikut. Ya, jadi setahun dulu nih setahun dulu di kampusnya, baru semester berikutnya dia boleh ikutan program UMKUI. Ya, terus kemudian tidak sedang menyusun skripsi, karena biasanya kalau lagi nyusun skripsi fokusnya adalah pada penyelesaian skripsinya itu, jadi nanti nggak konsentrasi mengikuti program UMK-nya. Ya, tidak sedang mengikuti program MBKM lainnya. Kalau ada pertanyaan, Mbak, gimana kalau misalnya MBKM saya belum selesai nih gitu, selesainya di bulan Agustus ini, nah itu nggak apa-apa karena kita baru start itu benar-benar adalah di bulan semester berikutnya. Ya, jadi selesaikan dulu MBKM yang semester lalu gitu ya, semester ini, semester depan itu baru kita ikut yang si UMKUI ini gitu ya. Jadi
program MBKM-nya hanya satu, UMKUI saja. Gitu. Kemudian belum pernah mengikuti program UMKUI pada tahun 2022 ya, jadi bisa memberi kesempatan lah kepada mahasiswa yang lain gitu ya untuk bisa mengikuti UMK. Memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Kaprodi. Pak, boleh nggak kalau dari dekan? Boleh, dari wakil dekan boleh, tapi Ketua Kaprodinya juga sebaiknya mengetahui gitu ya, karena nanti urusan konversi nilai itu adalah di Kaprodi. Jadi kalau kalian tidak mendapat restu dari Kaprodinya, nanti khawatirnya ketika mau mengeklaim konversinya bermasalah. Gitu. Jadi komunikasikan dulu dengan Kaprodi, nanti kalau tanda tangannya itu oleh dekan dan sebagainya itu boleh gitu, tapi Kaprodinya mengetahui gitu ya. Jadi kami menyarankan rekomendasinya itu adalah yang paling utama dari Kaprodinya. Lalu bersedia mengikuti program penuh waktu 1 semester ya. Ini template-templatenya sudah tersedia di web. Jadi teman-teman tinggal download, kemudian isi dan upload lagi. Nah, ada syarat tambahan yang diberlakukan di UMKUI, yaitu yang pertama adalah melengkapi data diri, CV singkat saja, kemudian motivation letter, mengapa sih teman-teman berminat untuk join di UMKUI. Ya, lalu kemudian rencana ide bisnis. Jadi jangan sampai hanya tangan kosong gitu ya. Paling tidak tuh teman-teman sudah tahu, walaupun Pak saya nggak punya ide bisnis sama sekali nih, justru saya pengen belajar. Oke, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan punya passion misalnya gitu ya. Kayaknya saya tertarik nih dengan kuliner misalnya gitu ya. Atau saya tertarik nih dengan fashion misalnya, jadi bisa dijelasin lah gitu di masa mendatang tuh teman-teman lebih passion ke ide bisnis yang mana, karena ini membantu untuk nanti pengelompokan kelompoknya tuh akan lebih mudah gitu ya. Dan yang terakhir sudah vaksin COVID lengkap, karena harapannya karena nanti luring ya, jadi harapannya semua udah clear gitu masalah vaksinnya. Nah, ini isinya apa saja untuk dokumen tambahan yang ada di UI. Nanti teman-teman bisa lihat ya, standar lah kalau untuk CV standar, motivation letter itu isinya apa saja. Kemudian rencana ide berwirausaha itu isinya apa saja. Nah, komponen penilaiannya seperti ini ya. Jadi kita paling besar itu di motivation letter gitu ya. Karena kita berharap teman-teman mahasiswa yang join itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar kewirausahaan gitu, yang memang mau mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di situ gitu ya, dan bekal ini tuh yang mahal gitu, yang mungkin tidak bisa teman-teman dapatkan kalau tidak ikut di dalam program ini, seperti itu. Timeline-nya seperti ini, jadi kita sebenarnya sudah mulai dari Juni, tapi itu untuk internal pengelola gitu ya. Nah nanti rekrutmen mahasiswa dan sebagainya, seperti kalian tahu deadline-nya adalah 10 Juli. Apakah akan diperpanjang, Mbak? Itu tergantung dari UMK pusat ya, tetapi ditetapkan adalah tanggal 10 Juli. Gitu. Lalu kemudian nanti di pertengahan di minggu ketiga Agustus ya. Ini tentatif minggu ketiga atau minggu keempat Agustus kita akan mulai Entrepreneur Bootcamp 1 yang 2 hari 1 malam. Ya, nanti teman-teman akan melakukan outbound dan juga ada beberapa materi tentang mindset entrepreneurship gitu ya. Diharapkan dengan Entrepreneur Bootcamp 1 ini itu bisa menjadi menguatkan bonding antar peserta gitu. Jadi teman-teman tuh bisa saling kenal satu sama lain, tahu teman saya tuh dari kampus mana aja gitu ya. Terus nanti kalau mau membangun tim tuh jadi lebih solid, harapannya seperti itu. Ya, baru kemudian pre-immersion di bulan September, kemudian di akhir September itu mulai tahap immersion-nya, magang ya, jadi 6 minggu kurang lebih magangnya, baru kemudian terakhir post-immersion, kurang lebih 3 minggu lagi di bulan November. Ya, jadi intensifnya adalah dari September sampai Oktober ini. Jadi, dan itu harus siap full offline di situ. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi UI punya learning management system yang disebut dengan IDOLS UI. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di idols.ui.acid. Kita sudah upload ini kelas yang tahun lalu. Nanti kita akan melakukan pembaruan ya dari sisi modul dan juga video-video pembelajaran. Jadi dari sini tuh nanti teman-teman bisa mengakses. Kalau sudah join di UI, dapat akunnya, akun idols UI gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses ke sini. Jadi bisa melihat tuh, oh kayak gini ya, gitu ya, idols di UI gitu ya, MOOCs di UI itu seperti ini. Nah, untuk berdiskusi dengan mentor gitu ya, selain dilakukan secara offline dengan terserah mau di warung kopi, mau di kelas, mau di perpustakaan itu bebas gitu ya, atau mungkin sesekali via Zoom itu bisa kita bantu fasilitasi. Nah, ini adalah fasilitas pembelajaran luring yang gitu ya.
ada co-working space di Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark ya di gedung DSTP UI. Nanti teman-teman bisa lihat dan bisa kalau mau nongkrong di sini gitu ya, mau ngobrol diskusi itu juga nanti bisa berkoordinasi ya dengan DSTP gitu untuk atur jadwalnya, karena banyak juga tuh nanti ada startup yang sudah existing di sini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa outbound juga di lingkungan sekitar UI ya, di hutan UI. Mungkin ada yang belum tahu hutan UI itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sana. Kemudian ada Wisma Makara yang juga nanti bisa kita gunakan juga gitu ya. Nah, ini tentatif. Jadi nanti akan kita hubungi lebih lanjut lagi apakah akan di Wisma Makara gitu ya atau ada di hotel lain, nanti kita akan konfirmasi lagi. Nah, selama teman-teman nanti berkuliah di UI gitu ya, mengikuti WMK UI, fasilitas di dalam lingkungan UI sendiri ada bis kuning yang bisa digunakan secara gratis gitu ya, untuk bergerak di sekitaran UI lah gitu ya, menuju akses perkuliahannya. Nah, di dalam perkuliahan sendiri nanti kita bisa memanfaatkan beberapa gedung atau ruangan yang cukup besar kapasitasnya seperti Makara Art Center atau juga Balai Sidang gitu ya, yang itu cukup fasilitasnya cukup memadai, sangat memadai lah gitu loh untuk kita bisa melakukan kelas besar gitu ya, dan ada juga nanti kelas-kelas kecil yang bisa dilakukan di fakultas masing-masing atau di ruangan-ruangan tertentu seperti itu. Nah, ini contoh untuk beberapa praktisi yang mengajar gitu ya. Nanti mungkin akan ada tambahan, ada juga aktor-aktor yang lain, tapi intinya adalah mereka semua adalah praktisi gitu ya, yang maka kita menyebutnya praktisi mengajar lah gitu. Ya, sehingga harapannya dengan ilmu yang mereka punya di dunia praktek gitu ya, itu nanti bisa sharing, dan teman-teman harapannya tuh teman-teman bisa menggali sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya, karena inilah yang mahal gitu ya, yang mungkin tidak bisa teman-teman dapatkan kalau hanya duduk di bangku perkuliahan di kelas saja. Lalu kolaborasi mitra pelaksana ya, jadi tadi sudah disebutkan, jadi kita kolaborasi dengan Founder Plus, mungkin nanti bisa dicari, bisa dilihat di Instagramnya gitu ya, mereka ini apa sih Founder Plus itu gitu ya. Tapi mereka sudah biasa men-treat atau melakukan inkubasi bisnis gitu ya, dan melahirkan banyak startup juga gitu. Jadi mereka sudah sangat familiar dengan kurikulum pembelajaran, gimana sih harusnya building the startup, itu juga di situ. Lalu kemarin saya juga sempat kontak juga dengan Dinas UMKM Depok untuk mendata ya UKM mana saja, industri kecil menengah apa saja yang bisa kita kolaborasikan gitu untuk tempat magang nanti seperti itu. Ya, dan UI juga punya Wiluni ya, yang di situ juga kita tahu banyak alumni-alumni UI yang memang sudah berhasil membangun startup atau usaha yang nanti bisa kita jadikan sebagai mitra untuk tempat magang teman-teman sekalian. Lalu ada sekolah ekspor juga. Ya, nah ini contoh beberapa startup atau UKM yang bisa dijadikan tempat magang gitu ya, yang nanti kita akan beberapa masih dalam proses konfirmasi dulu gitu ya, tapi ada beberapa juga yang memang ini adalah mantan-mantan binaan gitu ya, dari startup yang dibina oleh UI beberapa tahun yang lalu. Baik, nah gimana sih caranya untuk join di WMK UI? Jadi yang pertama adalah teman-teman buka dulu situsnya wirausahmerdeka.id, kemudian klik login, lalu nanti di situ akan diarahkan ke halaman seperti ini, daftar sebagai mahasiswa. Daftar sebagai mahasiswa, lalu kemudian lengkapi registrasinya dari perguruan tinggi mana, kemudian program studinya apa. Kalau misalnya teman-teman ada trouble, silahkan hubungi kami panitia gitu ya. Atau di sana ada call center-nya, sebenarnya ada crisis center-nya, jadi teman-teman bisa langsung tanya, chat ke mereka. Itu linknya ke WMK Pusat. Tapi kalau misalnya belum solve juga, itu bisa japri ke kita gitu ya, melalui nanti saya akan sebutkan kemananya. Kalau sudah berhasil registrasi, nanti akan login lagi dan akan lihat seperti ini. Selamat datang di Wirausaha Merdeka 2023. Nah, setelah itu nanti pilih pelaksana program. Nah, di sana nanti teman-teman akan melihat 34 perguruan tinggi se-Indonesia yang ditunjuk oleh Kemdikbud untuk melaksanakan Wirausaha Merdeka. Salah satunya adalah UI. Gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih saja, cari logo UI, udah tahu lah ya logo UI yang mana. Nah, tinggal diklik di situ, daftar, ya. Lalu kemudian upload kelengkapan-kelengkapannya apa saja yang diminta, yang diperlukan. Jangan upload kalau masih kosong gitu, karena ada mahasiswa yang misalnya
formnya itu belum ditandatangani gitu oleh Kaprodinya. Akhirnya harus kita tolak gitu. Kenapa? Karena lengkapi dulu. Jadi jangan mengupload berkas-berkas yang masih kosong ya. Semua sudah lengkap, sudah ditandatangani, sudah bermaterai sesuai dengan persyaratan yang berlaku gitu ya. Baru kemudian di-submit. Ya, kemudian setelah di-upload, setelah di-submit, maka nanti teman-teman tinggal menunggu tim reviewer untuk melakukan pengecekan data dan berkasnya. Gitu ya, dan hasilnya nanti akan diumumkan seperti itu ya. Nah, selain itu juga kita juga sudah mulai melakukan open recruitment terhadap dosen pendamping. Jadi nanti kalau misalnya dari kampus X gitu ya, banyak mahasiswanya yang ikut di UI, maka kita juga nanti akan melibatkan dosen dari universitas tersebut gitu ya untuk terlibat sebagai dosen pendamping lapangan gitu. Ya, jadi kita tidak hanya berkolaborasi dengan mahasiswanya, tetapi dengan dosennya juga gitu. Sehingga dosen pendamping itu nanti tidak 100% dari UI, tetapi juga ada dari kampus lain gitu ya. Nah, ini tadi ya deadline-nya tanggal 10 Juli, teman-teman bisa save ini barcode-nya, tinggal di-scan aja langsung join ke www.wirausahamerdeka.id. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Tapi mudah-mudahan cukup jelas dan clear ya, dan kami berharap teman-teman bisa memulai atau menjadikan UI lah sebagai partner gitu ya dalam menemani entrepreneurial journey-nya teman-teman semua di sini. Ya, jadi kita punya tagline Start Your Entrepreneurial Journey with Wiracipta Universitas Indonesia. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Neni selaku MC. Baik, terima kasih Bu Nur atas paparannya. Kita berikan aplaus dulu buat Bu Nur. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silahkan raise hand atau bisa melalui kolom chat di Zoom. Baik, dipersilahkan. Saya akan cek terlebih dahulu. Baik, sudah ada penanya pertama di chat Zoom. Kalau yang mau bertanya langsung bisa ya, bisa silahkan raise hand, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya langsung. Baik, Bu Nurul, saya bacakan penanya pertama dulu ya, dari Yulia Novitasari. Perkenalkan, saya Yulia Novitasari, asal Universitas Indraprasta PGRI. Terkait peluang pendanaan startup UI Incubate yang tadi sempat dibahas, apakah mahasiswa dari kampus luar bisa ikut programnya tentang UI Incubate? Karena sebelumnya saya pernah melihat postingan UI Incubate di akun Instagram DISTP UI yang mengatakan bahwa program tersebut untuk mahasiswa aktif UI dan atau alumni UI saja. Mungkin langsung saja dari Bu Nurul, dipersilahkan Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Neni. Tadi yang bertanya dari Yulia ya, Yulia Novita. Makasih ya Mbak Yulia. Oke, jadi tadi UI Incubate itu memang ketua timnya itu harus ketua pengusulnya ya. Ketua pengusulnya itu harus dari mahasiswa UI gitu, aktif ya, karena memang karena dana yang digunakan juga memang dialokasikan untuk mahasiswa UI ya gitu ya. Jadi pakai dana internal dari UI juga gitu ya. Yang walaupun tahun ini mungkin kolaborasi dengan ADB juga ya. Nanti Pak Sandi mungkin bisa sekaligus menambahkan kalau saya ada kurangnya gitu ya. Tapi ketua pengusulnya itu adalah dari mahasiswa UI, tapi anggota timnya itu bisa dari kampus manapun gitu. Ya, dan ini mungkin nanti Kak Edelin ya bisa sharing tentang mereka, karena Edelin ini adalah salah satu mahasiswa UI, kebetulan dari fakultas saya juga, yang di WMK tahun lalu mereka tuh satu kelompoknya tuh terdiri dari, saya lupa, 3 atau 4 kampus gitu. Ya, jadi nggak hanya UI aja. Anak UI-nya ada 2 kalau nggak salah gitu ya. Terus yang lainnya itu anak dari luar UI. Nah, mereka membuat produk tuh gitu. Terus kemudian mereka join di dalam program UI Incubate ini. Jadi bisa. Jadi memang, tapi ketua pengusulnya itu adalah dari mahasiswa itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Baik, Pak Yulia.
bisa ikut UI Incubate, tapi ketua pengusulnya dari Universitas Indonesia. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya nih di program Wira Cipta ini, cari teman sebanyak-banyaknya dari Universitas Indonesia, kemudian ambil kesempatan di tahun depan untuk ikut UI Incubate. Kemudian ada lagi Bu Nurul, pertanyaannya dari, wah banyak sekali nih ya, penanya-penanyanya. Dari Shiva, dari FMIPA UI, apabila mengambil program UMK, apakah boleh mengambil kelas online juga dari prodi masing-masing? Misal sebesar 2 SKS pada kelas prodi, pada kelas online di prodi. Bagaimana Bu Nurul? Ya, jadi begini, kalau yang di luar UMK itu SKS UMK ya, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke kebijakan universitas masing-masing. Saya akan kasih contoh misalnya di fakultas saya lagi ya, paling mudah gitu. Jadi kalau di via UI itu sendiri kan mahasiswa itu kan bisa maksimum 24 SKS ya. Gitu, bisa 24 SKS. Nah, dari 24 SKS itu 20-nya sudah teralokasikan oleh UMKU ini. Artinya kan masih ada sisa 4 SKS. Boleh nggak ngambil mata kuliah lain gitu dari fakultasnya masing-masing atau dari prodinya masing-masing. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kembali ke kebijakan prodinya masing-masing. Kalau misalnya di UI sendiri itu diperbolehkan gitu, selama dia tidak melebihi 24 SKS tadi gitu ya. Nah, kita kasih ada diskresi lah gitu ya. Jadi kayak di fakultas kami, mahasiswa yang ikut itu dia boleh ambil gitu. Kebetulan ada mata kuliah wajib lain, saya lupa 2 atau 3 mata kuliah gitu ya, yang itu diambil berbarengan dengan UMK gitu loh. Tapi memang tidak boleh banyak gitu, nggak boleh banyak-banyak. Kan karena yang diakui itu kan nanti di 24 SKS tadi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ada yang boleh nggak ngambil sisanya nih 4 SKS gitu. Kadang-kadang ada diskresi sampai 6 SKS gitu ya. Itu kembali ke kaprodi masing-masing. Makanya kalau ada kasus seperti ini silahkan dikomunikasikan dengan kaprodinya, Bu boleh nggak misalnya gitu, atau Pak saya bisa nggak sambil ambil yang ini nih gitu. Tapi kalau di UI kami sudah ada diskresi gitu ya. Jadi kayak mahasiswa saya misalnya dia boleh ambil 2 mata kuliah lain gitu selain yang UMK ini. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, berarti memang tergantung dari kebijakan masing-masing prodi ya? Ya, tergantung jadi kebijakan masing-masing universitas ya. Jadi mungkin kalau di UI seperti ini bisa jadi di kampus yang lain berbeda. Gitu. Makanya silakan bertanya ke kaprodi masing-masing. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya tuh mahasiswa kan punya hak 24 SKS kan dalam 1 semester itu. Gitu ya. Berbeda kalau saya nggak tahu kalau MBKM lain seperti ISMA misalnya. Kalau ISMA kan dia harus keluar negeri kan. Jadi mau nggak mau ya dia dedicated di sana 100% seperti itu. Tapi kalau di UMK ini kan dia ada di dalam gitu ya, dan program kalau di UI sendiri kalau pelaksananya UI jadi memungkinkan kita untuk bisa mengambil mata kuliah lain gitu yang ya paling hanya 1 atau 2 mata kuliah aja sih, nggak bisa banyak-banyak juga gitu. Oke, baik, cukup jelas ya dari penanya yang tadi. Baik, saya lanjut lagi ya, Bu Nurul. Ini dari Alfi Raisa. Mengenai persyaratan convert SKS. Apabila Alfi Raisa ini mahasiswa tingkat akhir yang berencana mengambil skripsi di semester depan, boleh nggak diambil bersamaan dengan program UMK? Tapi jumlah SKS yang ingin di-convert itu kurang dari 20 SKS. Karena sudah nggak ada kelas wajib lagi. Bagaimana Bu Nurul? Ya, tadi sudah disebutkan ya, jadi kalau lagi skripsi nggak boleh ikutan nih gitu. Ya, jadi memang UMK ini tidak bisa dibarengi ya dengan tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir gitu loh pada saat menyusun program. Jadi jangan sampai nanti konsentrasinya terpecah nih, karena kalau skripsi kan biasa fokus ya bimbingan dengan dosen gitu kan. Ujian skripsinya dan sebagainya gitu kan. Jadi khawatir nanti abstrak. Jadi memang pada saat skripsi nggak boleh ambil, bukan cuma UMK aja sih gitu ya, tapi MBKM apapun nggak boleh kalau lagi skripsi gitu. Baik, jadi nggak boleh ya. Wah, sayang sekali nih. Iya, kalau lagi ngambil skripsi tidak boleh berbarengan dengan UMK, dan itu syarat dari UMK pusat gitu. Dari UMK pusat syaratnya tidak sedang menyusun skripsi. Takutnya kegiatan ini memberatkan di proses skripsinya. Betul. Baik,
Ini nggak ada yang mau bertanya secara langsung nih ke Bu Nurul. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman kalau yang mau bertanya langsung silahkan raise hand. Nanti kita akan persilakan teman-teman untuk bertanya secara langsung kepada Bu Nurul. Nah, ada dari Mbak Dewi Ratih. Wah, Mbak Dewi ini yang nanya. Ya, Mbak Dewi ini udah semangat sekali nih, dia mau ikut lagi ya. Silakan Mbak Dewi. Izin bertanya Bu, kenapa yang alumni WMK yang tahun lalu kok nggak boleh ikut lagi Bu? Karena beda loh Bu ini Bu kegiatannya Bu. Iya, emang beda ya Rati ya. Jadi sayang sekali nih, karena Rati ikut tahun lalu itu dia full online gitu loh. Sedangkan tahun ini memang kita full offline dan memang hadir betul di kampus UI gitu ya. Wah ini, yes, memang kebijakan ini tidak tertulis ya di ini, tetapi kayak TST ya, tahu sama tahu dari pusat, dari WMK pusat yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan, jadi didahulukan teman-teman yang belum pernah mengikuti gitu. Tetapi mungkin nanti saya bisa coba tanyakan kembali gitu ya. Kalau misalnya masih ada slot gitu, apakah dimungkinkan WMK yang tahun lalu itu kalau mereka mau ikut lagi boleh misalnya seperti itu. Karena sebenarnya secara materi sudah pernah dapat gitu kan. Cuma memang pengalaman mungkin pengalaman experiential learning-nya aja ya yang berbeda ya gitu ya Dewi ya. Gitu. Sangat berbeda Bu. Ya benar, berbeda banget. Banyak Karena offline-nya. banyak offline dan ada magangnya juga. Jadi memang full offline. Jadi kemarin Mbak Dewi merasakan atmosfer kuliah. Iya, dia datangnya cuma terakhir aja pada saat demode ya, nginepin di hotel waktu itu. Gitu. Tapi Dewi mungkin bisa bantu promo juga ke adik-adiknya gitu ya, yang nanti mau merasakan pembelajaran di UI bisa ikutan di program ini di tahun yang 2023 ini. Ya, Bu. Siap. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama, Rati. Bu Nurul, ini mungkin terakhir, ini sangat teknis sebenarnya. Untuk kelengkapan administrasinya, ini boleh nggak ya kalau menggunakan tanda tangan digital dan e-materai? Boleh, tanda tangan digital dan materai. E-materai itu boleh. Baik, jadi boleh ya teman-teman tanda tangan digital di materai, jadi bisa memudahkan teman-teman untuk bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang baik. Nurul, mohon bantuan kepada tim panitia. Oke. Baik. Nah, teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nurul atas paparannya mengenai program Wira Cipta Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang mau memantau kegiatan dari WMK UI, teman-teman bisa segera follow akun Instagram WMK @wmk_ui. Jadi di follow sekarang ya. Cepat-cepat di follow, nanti informasi akan kami sampaikan juga melalui kanal Instagram tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada kegiatan testimoni dari mahasiswa peserta WMK tahun 2023. Di sini sudah ada Mbak Dewi Rati dan Mbak Edelin Patricia yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Mbak Dewi, Mbak Edelin. Selamat pagi Mbak, selamat pagi teman-teman. Baik, mana nih Mbak Edelin? Pagi Mbak, pagi teman-teman semuanya. Baik, mungkin saya akan meminta kepada Mbak Dewi dan Mbak Edelin untuk bercerita mengenai pengalaman yang sudah dilakukan untuk program Wira Cipta ini. Tahun lalu seperti apa sih programnya gitu, kemudian apa sih manfaat yang teman-teman dapatkan dari kegiatan ini. Mungkin langsung ke Mbak Dewi Rati dulu ya. Saya persilahkan Mbak Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik teman-teman, tahun lalu saya dan Edelin sebagai salah satu dari peserta UMK tahun 2020, menurut saya kemarin tahun lalu itu sangat-sangat berkesan sekali ya, dari pematerinya yang sangat luar biasa sekali. Jadi hampir setiap minggu
kami itu diberi materi oleh CEO yang berbeda. Jadi benar-benar praktisi yang berbeda. Jadi pengalaman di lapangan yang sangat luar biasa, dengan ilmu yang diberikan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian jadi kita juga belajar dari media-media yang baru yang sebelumnya belum kita tahu. Jadi kita belajar di situ, kemudian kita diberikan tugas, jadi kita benar-benar survive di dalamnya. Kemudian ketika perkuliahan kita bisa bertanya sampai sepuasnya gitu. Tapi sayangnya kemarin itu teman-teman ketika perkuliahan online itu jarang sekali yang bertanya gitu. Jadi kalau udah perkuliahannya udah selesai kan sayang banget ya nggak bisa tanya ke pematerinya lagi. Benar-benar menantang sekali kemarin itu, sangat-sangat super sekali. Jadi kalau misalkan kita boleh untuk mengulang kembali pengalaman itu, 120% kita akan terjun lagi. Dan setelah kita lulus dari WMK itu, kita sudah bisa langsung terjun ke bisnis kita masing-masing. Jadi selain kita terjun di bisnis kelompok, barangkali ada teman-teman yang mau melanjutkan bisnis kelompoknya, masih bisa dilanjutkan, masih bisa mencari pendanaan di situ, dan kalian juga bisa terjun di bisnis kalian masing-masing. Kalian juga bisa rekrut teman-teman kalian yang di WMK yang memang expert di bidangnya seperti yang kalian butuhkan. Itu benar-benar relasi yang sangat bagus sekali untuk membangun bisnis. Bahkan saking menariknya, Mbak Dewi ini mau ikut lagi ya? Iya, ingin banget ikut lagi. Baik, kalau untuk produknya apa sih yang diciptakan kemarin pas ikut kegiatan ini? Kalau produk saya sendiri atau produk dari kelompok? Dari kelompok. Kelompok. Kalau produk dari kelompok itu hanya prototipe catering makanan sehat seperti itu. Oh, catering makanan sehat. Wah, keren banget ya. Kegiatannya juga sangat bermanfaat ya yang tahun lalu. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mohon menunggu. Sekarang untuk giliran Mbak Edelin nih. Mbak Edelin bisa ceritakan ya bagaimana program yang dilakukan tahun lalu, kemudian manfaatnya apa sih buat Mbak Edelin ikutan program ini. Silakan Mbak Edelin. Sebenarnya semuanya udah tersampaikan oleh Dewi ya. Jadi memang sesi setiap minggunya itu kelas perkuliahannya memang menurut saya sangat insightful karena memang pembicara dan memang materi yang diberikan itu nggak cuma sekedar teori aja, tapi memang benar-benar insight yang langsung diberikan oleh praktisi dari startup-nya gitu. Tapi ada hal lain yang membuat saya jauh lebih berkesan, yaitu adalah proses mentoring dan juga sesi dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Saya sangat bersyukur sih, saya dapat kelompok saya itu dapat mentor yang sangat membimbing dan baik banget sampai sekarang masih berhubungan baik gitu sama saya dengan kelompok, walaupun memang sudah nggak terlibat lagi ya dalam WMK UI gitu. Dan juga dosen pembimbing lapangan saya sendiri juga memberikan saran-saran dan feedback yang memang objektif, jadi nggak sugarcoating karena kami anak-anak bimbingannya, jadi dibagus-bagusin terus, enggak, tapi benar-benar memberikan pandangan yang objektif gitu, untuk menjadi pertimbangan apakah produk bisnis kita itu layak untuk dilanjutkan untuk jangka panjang, seperti itu. Kemudian untuk produk saya sendiri, sampai sekarang masih berjalan sih, masih berlanjut dengan tim yang sama oleh WMK, tapi sama seperti yang udah Dewi tadi ceritain, bisa ngerekrut sesama anak WMK lain yang memang expert di bidangnya gitu. Jadi kita ini satu tim berlima itu tetap lanjut bisnisnya sampai sekarang, dengan tambahan rekrut 2 orang lagi yang sama-sama ikut dari WMK. Dan juga menurut aku berkesan juga sih karena dapat banyak banget relasi, nggak cuman dari sesama teman-teman di kelompok, tapi sama teman-teman lain yang sesama peserta WMK dan emang multidisiplin gitu. Jadi sama-sama saling sharing knowledge gitu, sampai sekarang masih banyak yang berhubungan dengan baik gitu. Kita masih bisa saling tanya-tanya, terus juga dapat kenalan dari praktisi-praktisi yang luar biasa gitu.
Jadi sangat berkesan sih. Kalau boleh tahu Mbak Edelin produknya apa ya? Aku dan tim itu kita bergerak di bidang teknologi, jadi, kita membuat water vending machine. Kemarin sampai di tahap prototype, tapi masih versi beta. Wow, keren ya. Nah, dari keduanya nih berarti dipertemukan dengan sesama teman yang punya passion yang sama ya di bidang wirausaha. Wah, keren banget ya. Nah, dari Mbak Dewi dan Mbak Din, oh sorry, sebelumnya Mbak Dewi ini apakah dari UI atau dari kampus mana? Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang. Oh, dari Jombang. Iya, dari pelosok. Dari pelosok. Jauh. Kalau Mbak Edelin? Kalau aku dari UI, bareng sama Mbak Nurul di VIA. Oh, di VIA. Baik. Ini berarti sudah ada 2 contoh nih, teman-teman. Ini yang jauh dari Jombang, kemudian Mbak Edelin dari UI. Keren banget untuk produk-produknya. Nah, untuk Mbak Dewi dan Mbak Edelin, apakah sekarang ini produknya masih berlanjut nggak nih? Kan tadi punya kesempatan untuk ikut UI Incubate nih. Apakah dikembangkan sampai sana, ikut program kembali di UI Incubate? Kalau saya sendiri, produknya yang produk mandiri saya masih berlanjut, tapi untuk kelompok kami sudah tidak berlanjut. Tapi kita masih belum bergabung dengan UI Incubate. Kita masih berusaha survive untuk permodalannya dari internal kami sendiri. Jadi benar-benar survive dari anggota kami sendiri, tim kami sendiri. Oke, kira-kira kalau teman-teman satu kelompoknya dari kampus mana aja tuh, Mbak Dewi? Teman satu kelompok saya, yang satu dari UPN, yang satu dari UT, Universitas Terbuka. 3 ya berarti? Iya. Wow. Yang ada satu lagi teman saya, tapi dianya sudah kerja, sudah tidak kuliah lagi, kerja sebagai seperti di dekorasi gitu. Oke, kalau Dekorasi. Mbak Edelin gimana? Produknya dilanjutkan kembali? Untuk produk kelompok kami sendiri masih berlanjut sampai sekarang dan, kita berlanjut karena, kebetulan kita masuk ke UI Incubate dan kemarin dapat, pendanaan maksimal 100 juta gitu. Dan kebetulan dosen pembimbing kami di UI Incubate itu atau mentor akademisnya itu Mbak Nurul sendiri gitu. Jadi sampai sekarang masih berlanjut dan juga ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi udah tanya ya di kolom komentar, bisa banget kalau misalnya beda-beda universitas masuk UI Incubate, tapi memang seperti yang udah disampaikan Mbak Nurul, pengusul utama atau, tim bisnisnya dan ketuanya itu memang harus anak UI, tapi enggak menutup kemungkinan karena kelompok aku sendiri itu timnya, dari 4 universitas yang berbeda, dari STMIK Bani Saleh, UMHT, dan dari UI dan UPI, gitu. Wow, jadi kesempatannya memang terbuka lebar ya untuk program UI Incubate. Nah, baik, mungkin saya ingin dengar juga nih dari teman-teman peserta di sini. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya sama kedua orang yang keren-keren ini, dipersilahkan ya. Ayo, yang mau tanya bisa raise hand atau di kolom chat. Jangan malu-malu nih, sudah ada teman-teman yang ikut dari tahun 2022 sebelumnya. Silahkan digali, ditanya-tanyakan gitu kan, ditanya mengenai program-program yang sudah dilakukan. Silakan teman-teman, masih dibuka untuk sesi tanya jawab untuk kedua teman-teman ini. Nah, kalau mungkin belum ada yang bertanya nih, mungkin saya yang tanya ya. Kalau sekarang kesibukannya Mbak Dewi dan Mbak Edelin berarti masih kuliah ya? Iya, saya masih kuliah dan sekarang alhamdulillah baru selesai magang di Puskesmas. Jadi semester 5 kemarin belajar di UI, semester 6 akhir ini belajar di Puskesmas langsung gitu. Wow. Kalau Mbak Edelin gimana? Kalau aku sendiri, lagi full jalanin MBKM, jadi magang di MSIB. Ikut program selanjutnya ya yang di MSI. Keren-keren banget. Silakan teman-teman yang mau bertanya, persilahkan nih.
Kalau dari Mbak Edelin dan Mbak Dewi untuk program tahun lalu, gimana sih cara bagi waktunya? Karena kan ada mata kuliah yang wajib juga ya sebenarnya di prodi masing-masing. Cara bagi waktunya nih gimana nih? Ikutan UMK juga, di akhir program harus ada prototype kan yang dihasilkan. Gimana cara bagi waktu keduanya nih? Dari Mbak Dewi dulu mungkin ya. Kalau kemarin semester 5 kemarin saya di kampus saya tetap ikut kuliah full tapi online karena kemarin sebenarnya dapat konversi SKS tapi yang dikonversi itu skripsi saya yang dapat konversi karena saya kan dari kesehatan jadi sedikit sekali ada entrepreneurnya itu sangat sedikit sekali mungkin sekitar 1 sampai 2 SKS seperti itu. Ketika dosen membimbing saya, dosen saya di kampus bilang kalau yang dikonversi skripsi saya menolak kemarin. Jadi saya nggak ambil konversinya. Saya tetap ikut kuliah full, mengerjakan tugas full, kemudian tetap ikut kuliah di UI full, online, dan masih ambil kerjaan sedikit. Wah, strong banget nih Mbak Dewi nih. Alhamdulillahnya masih online ya. Iya, alhamdulillah. Jadi masih bisa mencakup semuanya. Baik, berarti menjawab juga ya pertanyaan teman-teman tadi. Jadi sesuai dengan kebijakan masing-masing kampus, bagaimana sistem konversi SKS-nya gitu kan. Nah, itu tergantung dari masing-masing kampus. Kalau Mbak Edelin, gimana cara bagi waktunya nih untuk ikut program Wiracipta ini? Kalau aku kemarin, kan aku ikutnya di semester 5, dan cuman ada, 1 mata kuliah wajib yang harus diikuti. Dan, masih sebagian besar sih, masih online ya. Jadi, kemarin cukup mudah sih kalau misal untuk bagi waktu, karena 1 hari untuk, ikut kelas tersebut, sisanya bisa fokus di UMK, seperti itu. Wah, keren. Ini ada pertanyaan nih. Mungkin saya harusnya mempersilahkan saja ya kepada Mbak Tata. Di sini ada Mbak Tata atau Mas nih? Bisa langsung bertanya ke Mbak Edelin dan Mbak Dewi. Mana nih orangnya nih? Mbak Tata? Wah, belum ini nih. Saya bacakan aja ya. Untuk kedua founder, apakah bisnisnya sudah di tahap commercialization? Nah, untuk kayaknya kalau dari dengar cerita tadinya belum sampai tahap itu ya, tapi gimana nih untuk Mbak Dewi dan Mbak Edelin? Untuk yang bisnis saya masih belum di tahap itu, kami masih merintis, masih melengkapi peralatan yang digunakan untuk membuat produknya, masih perizinannya juga masih mengurus perizinan juga, karena karena nantinya butuh kerjasama dengan pemerintah juga. Oke, berarti belum sampai tahap sana ya. Tapi akan segera nih. Mudah-mudahan lancar ya Mbak Dewi. Insya Allah, amin. Terima Kalau Mbak kasih. Edelin gimana nih? Kalau saya sama masih di tahap uji coba dan validasi. Jadi masih, dalam tahap, perancangan produk juga dan masih uji coba juga sih untuk mendapatkan sertifikasi dan license yang lainnya. Oke, saya doakan semoga lancar nih Mbak Dewi, Mbak Edelin, bisnisnya lancar terus. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Edelin dari Mbak Yulia Novita. Apakah bisa nanti magang di Aqua Water? Ada yang ngajuin magang nih. Gimana nih? Silakan Mbak Edelin. Didoakan aja ya semoga, proses uji coba dan validasinya cepat selesai dan bisa di tahap commercialization. Jadi, supaya ke depannya mungkin kita bisa membuka peluang magang ataupun peluang, kerja yang baru gitu. Tapi ditunggu aja dalam beberapa tahun ke depan. Amin. Semoga ya nanti kalau sudah maju, sudah tahap risetnya sudah selesai dilakukan gitu kan,
Kemudian nanti bisa membuka kesempatan juga buat teman-teman di sini untuk belajar di Aquawatron. Baik, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi, Mbak Adeline atas sharing-nya mengenai program Wiracipta tahun 2022. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Adeline dan Mbak Dewi. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, untuk acara selanjutnya, yaitu penutupan. Nah, sudah waktunya ini sudah habis ya. Kita akan ditutup oleh Kasubdit Inkubator Bisnis dari STPUI, Bapak Prasandia Astagiri Yusuf. Kepada Bapak Sandi dipersilahkan. Baik, apakah ada masalah? Teman-teman panitia mohon dibantu. Pak Sandi, wah sepertinya Pak Sandi mengalami masalah nih. Mungkin gangguan sinyal. Wah, gangguan sinyal ya. Baik, teman-teman di sini bagi yang belum mengisi daftar hadir, bisa segera mengisi daftar hadir yang ada di chat Zoom ini. Pak Sandi sepertinya belum siap nih. Kalau gitu kita foto bersama dulu kali ya. Boleh. Karena masih gangguan, Pak Boleh. Sandinya kayaknya kita foto bersama dulu saja. Baik, tim panitia, dipersilahkan kita akan melakukan foto bersama. Bagi teman-teman peserta yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai virtual background-nya. Saya ingin lihat wajah teman-teman di sini. Baik, sudah siap panitia? Kita akan foto bersama. Akan saya hitung untuk layar pertama. 1, 2, 3. Baik, ada 3 layar. Selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya. Baik, di sini sudah di-share ya untuk absensi. Jadi teman-teman yang belum mengisi absen sudah di-share kembali oleh panitia untuk absensinya. Juga di-share dari Sekolah Ekspor nih, informasi terkait studi independen BE Digital Eksportir Batch 5. Nah, silakan nih bagi teman-teman yang mau ikutan programnya di Sekolah Ekspor yang merupakan mitra kita juga di program Wiracipta Universitas Indonesia. Baik, Pak Sandi, apakah sudah bergabung kembali? Pak Sandi? Kayaknya masih trouble ya. Ditutup dengan Pak Toha aja nih. Masih ada Pak. Silakan Pak Toha Saleh mungkin bisa menutup kegiatan kita hari ini ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Toha Saleh untuk bisa menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Toha. Nah, sudah muncul. Baik, silakan Pak Toha. Oh, mic-nya lagi bermasalah. Oke, mungkin saya aja ya, Mbak Neni ya.
Oke, Kasihan nih teman-temannya nih, kayaknya udah pada lapar mau makan siang nih. baik silakan Bu Nurul. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini ya, dari pagi tadi dari jam 10. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan pemaparan dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa join ya di program WMKUI dan kita bisa belajar bersama tentang kewirausahaan di lingkungan UI. Mungkin itu aja, kita tunggu pendaftaran dari teman-teman semua. Jangan lupa, jangan deadlineer, jangan mepet-mepet tanggal 10, nanti ada banyak trouble-trouble gitu ya. Jadi cepat kabus, lebih cepat lebih bagus. Oke, kita tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Untuk menutup acara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Datang ke UI pagi-pagi. Cakep. Jalan-jalan sambil mencari lumpia. Demikian acara hari ini. Semoga kita terus bersemangat wirausaha. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.